Halo internet, apa kabar semua? Kembali lagi di podcast Himalaya Badi. Di sini kita akan bahas hal-hal yang menarik terkait dengan industri kaca. Halo, kembali lagi bersama saya Wilson, host dari podcast ini. Kali ini saya sendirian aja nih, nggak ditemenin sama rekan saya Okta. Tapi nggak apa-apa, kita akan membahas hal-hal yang menarik banget mengenai industri kaca. Nah, pada episode kali ini kita mau membahas tentang jenis kaca yang cocok untuk dipakai di kamar mandi, terutama untuk aplikasi shower. Dan ini menurut saya hal yang menarik banget karena elemen kamar mandi itu elemen yang necessary atau elemen yang penting banget untuk ada di setiap hunian tempat tinggal, baik itu di rumah maupun di apartemen ya. Saya mau berkaca sedikit dari pengalaman saya pribadi. Kenapa sih saya merasa elemen di kamar mandi itu sangat penting banget ya, terutama untuk kita-kita yang kerja cukup intens, 9 to 5, bahkan lebih. Itu kalau kita pulang ke rumah tuh kan rasanya badan kita lengket karena kotoran di jalan dan lain sebagainya. Terus kalau kita langsung duduk di sofa atau di furniture-furniture lain kan itu akan membuat kotorannya nempel ke furniture langsung kan. Jadinya kita biasanya langsung mandi. Terus hal yang pertama yang kita nikmati dari rumah tinggal adalah kamar mandinya gitu. Jadi saya mau punya kamar mandi yang cukup nyaman, yang secara visual juga estetikanya bagus. Nah, salah satu elemen estetika dalam kamar mandi adalah penggunaan kaca. Namun tentu aja sih kalau kalian lihat sehari-hari tuh kaca kamar mandi kan eh, ya gitu-gitu aja ya, polos-polos, nggak terlalu banyak variasinya. Tapi sebenarnya di luar negeri itu bahkan untuk di area-area elit di Indonesia udah sering banget menggunakan banyak sekali variasi kaca yang bisa menunjang estetika dari kamar mandi tersebut. Nah, pada podcast kali ini kita mau membahas satu-satu nih bagaimana industri kaca bisa memberikan alternatif terhadap partisi-partisi shower atau partisi kamar mandi. Sebelum membahas topik ini, saya mau menghimbau kalian yang nonton dari YouTube untuk like, share, dan subscribe di channel ini. Dan juga buat kalian yang menikmati dari Spotify, jangan lupa untuk follow Spotify kami. Oke, jenis kaca pertama yang paling sering digunakan untuk partisi shower atau kamar mandi adalah kaca yang bersifat bening. Nah, ini umum banget karena memang dari awal kaca itu bersifat bening ya. Itu aja karena sifat kaca yang transparan dan glossy itu akan membuat area kamar mandi shower Anda terlihat lebih mewah dan lapang. Namun perlu diingat ya, karena biasanya sih aplikasi kaca bening di kamar mandi ini akan dijepit dengan engsel-engsel khusus di bodi kacanya. Jadi harus diperkuat dengan proses tempered. Sebenarnya kaca bening ini kan biasanya terkenal dengan kaca polos ya. Namun sekarang sebenarnya udah ada evolusi atau peningkatan grade terhadap kaca polos yang kalian lihat sehari-hari, yaitu yang kita sebut dengan kaca extra clear atau di Himalaya Abadi kita sebut dengan kaca kristal. Nah, dengan kaca kristal ini efeknya akan lebih bagus. Kenapa? Karena dengan kaca kristal kita mengurangi kadar besi yang terkandung di dalam kaca polos tersebut sehingga kaca extra clear atau kaca kristal ini terlihat lebih jernih daripada kaca polos pada umumnya. Tentu saja kaca kristal ini bisa diproses lebih lanjut, yaitu dengan proses tempering, sehingga juga bisa dapat meningkatkan kekuatan dari kaca tersebut. Jadi benar-benar aplikasinya bisa persis sama dengan kaca polos pada umumnya, bisa ditemper, bisa dilengkung untuk desain-desain tertentu. Nah, jenis kaca yang kedua yang biasa dipakai untuk aplikasi kamar mandi adalah kaca yang bersifat buram. Kenapa sih orang pada suka menggunakan kaca yang bersifat buram di dalam kamar mandi? Biasanya sih buat kamar mandi yang cukup luas. Jadi biasanya untuk ruang-ruang kamar tidur utama biasanya ada private bathroom kan ya. Nah, maka dari itu kan biasanya tuh private bathroom itu dipakai untuk suami istri berdua gitu. Dan tentu aja kan kalau misalnya yang satu lagi mandi, yang satu lagi sedang sikat gigi atau sedang gantung anduk dan lain sebagainya, itu mereka tetap butuh privacy yang mungkin secara visual lebih enak lah ketika orang mandi juga nggak terlalu transparan banget. Selain itu, memang kaca yang bersifat buram ini akan menunjang desain-desain khusus yang memang desainernya itu menghendaki adanya efek doff atau matte di dalam elemen desain tersebut. Jadi biasanya kan kalau kaca yang bening itu akan mengedepankan efek gloss, tapi dengan memburamkan kaca itu akan terlihat seperti lebih matte gitu ya. Jadi balik lagi tergantung dengan matching atau tidaknya material-material lain yang diinstalasikan di area kamar mandi tersebut. Tergantung dengan preferensi atau suggestion dari arsitek dan interior designer. Karena mereka yang biasanya lebih mengetahui finishing jenis matte atau gloss akan cocok dengan jenis batu seperti apa yang akan diinstalasikan di kamar mandi.
gitu. Jadi mungkin secara umum ada dua kali ya pertimbangan dalam memilih kaca jenis buram. Yang pertama karena memang butuh privasinya, yang kedua karena memang mengedepankan efek material yang terlihat doff atau matte. Nah, untuk membuat kaca yang bersifat buram ini sebenarnya pada umumnya dibagi menjadi dua yang secara permanen ya. Kadang-kadang kita juga sering menemukan aplikasi yang salah, yaitu di mana kamar mandi di stiker dengan menggunakan stiker yang bersifat buram. Dan itu kan sebenarnya tidak tepat karena kamar mandi kan areanya basah dan lembab. Jadi gak lama dia akan membuat si stiker itu akan mengelupas gitu. Jadi itu sebenarnya bukan solusi yang permanen. Jadi kalau untuk solusi yang permanen terhadap kaca buram ada dua jenis. Yang pertama dengan metode sandblasting atau kita etsa kaca tersebut dengan menggunakan pasir ya. Kita tembakkan pasir ke permukaan kaca tersebut sehingga terlihat lebih buram. Memang dengan metode sandblasting ini udah metode yang lama banget sih udah ada di industri kaca. Jadi dengan instan kaca itu akan buram karena permukaan yang gloss itu akan digerus oleh pasir. Namun banyak sekali komplain yang sering didapatkan di kaca tersebut karena hasil sandblasting itu kurang memuaskan. Dalam arti pertama, itu kan tergantung oleh keterampilan si operator dalam menggunakan mesin sandblasting itu. Jadi kadang-kadang suka terlihat bopeng. Dalam arti kacanya buramnya tuh nggak rata. Yang satu lebih buram, yang satu lebih tipis gitu. Karena kan banyak sekali sandblasting yang digunakan mesin manual ya. Selain dari kebopengan atau level keburaman yang tidak merata, sandblasting ini juga mendapatkan masalah baru, yaitu kotoran yang sering menempel di permukaan kaca yang kasar tersebut. Terutama sabun ya. Ini kan sabun kan pasti dong di kamar mandi kita pakai sabun, itu sering banget menempel di permukaan kaca yang di sandblast tersebut. Nah itu sebenarnya PR yang cukup lama dan masih banyak sekali hal-hal yang mesti diimprove dari metode sandblasting. Nah ini memberikan segue yang bagus untuk saya bahas mengenai metode kedua, yaitu metode menggunakan acid etching. Dengan menggunakan metode acid etching, keburaman tersebut kita dapatkan dengan proses chemical dan dibuatnya di atas mesin. Jadi bukan dengan teknologi manual atau dengan bergantung kepada operatornya. Jadi dengan demikian, hasil dari keburaman kaca ini akan terlihat merata, tidak lagi dalam tanda kutip bopeng. Selain itu, karena dengan menggunakan proses chemical dari acid etching, maka level keburaman yang akan didapatkan oleh kaca tersebut lebih bersifat mikroskopik. Maksudnya mikroskopik adalah permukaan dari pori-pori yang buram itu bersifat lebih kecil daripada sandblasting, sehingga ini akan mempersulit kotoran untuk menempel ke permukaan yang kasar. Jadi secara maintenance juga akan jauh lebih mudah menggunakan kaca acid etching ketimbang dengan kaca sandblasting. Dan jenis kaca yang buram ini secara general juga bisa diproses dengan proses yang sama seperti kaca bening, yaitu kita bisa melakukan tempering untuk memperkuat bodi dari kaca tersebut. Bisa kita lengkung juga karena ini kan sifatnya etching ya, atau etsa, sehingga tidak akan mempengaruhi coating dari kaca tersebut gitu. Jadi ini cukup fleksibel, banyak sekali alternatif processing yang bisa dilakukan untuk memodifikasi dari kaca tersebut. Nah, memang dengan dua jenis kaca yang tadi saya sebutkan ini, itu memaksa penghuni atau desainer itu untuk komit ya ke salah satu jenis finishing, apakah dia mau terlihat seperti buram atau seperti bening gitu. Dan ini kadang-kadang juga malah jadi timbul masalah baru karena banyak sekali klien atau customer yang saya temukan itu kepengen fleksibilitas dari jenis efek visual tersebut. Jadi kepengen bening dan buram di saat yang berbeda gitu. Mungkin pada waktu kamar mandi itu dipakai pengen diburamkan, sedangkan ketika nggak ada orang dia pengen dibeningkan. Nah itu kan jadi timbul masalah baru ya kalau buat desainer yang kepengen lebih fleksibel dalam hal menentukan efek visualnya baik bening ataupun buram. Nah ini adalah segue yang bagus banget untuk saya jelaskan jenis yang ketiga yang sering dipakai untuk di kamar mandi, yaitu adalah kaca buram otomatis atau biasa terkenal dengan smart glass. Tapi di Himalaya Badi mereka adalah switch glass atau switch film. Tapi kalau kamar mandi saya akan bahas mengenai switch glass karena kita tidak pernah rekomendasikan switch film untuk digunakan di aplikasi kamar mandi. Nah, kaca buram otomatis mungkin sedikit
asing ya, karena ini material yang cukup unik dan pemakaiannya nggak terlalu banyak. Tapi ini sangat inovatif. Kenapa? Karena kaca ini bisa membuat eh, efek visual dari buram dan bening dengan menggunakan remote control atau dengan switch gitu loh. Kenapa sih? Apa sih magicnya di mana? Serunya di mana dari kaca ini? Jadi sebenarnya kaca ini adalah kaca biasa yang kita laminasi dan di tengah-tengah film laminasinya itu ada material yang kita sebut dengan PDLC film. Ini adalah material yang dipakai untuk teknologi LCD. Nah, maka dari itu, ketika listrik itu nyala, dia akan bersifat clear atau bening. Namun, ketika kita matikan arus listriknya, kaca ini akan terlihat buram. Nah, ini adalah solusi yang menjadi trending banget nih, terutama di tahun 2020 ya. Perlu diingat juga bahwa kaca switch glass adalah kaca yang dimana mengandung elemen kelistrikan. Jadi, kita sarankan untuk sangat berhati-hati dalam mengaplikasikan kaca jenis tersebut di area kamar mandi. Tentu saja jangan sembarangan dipasang gitu aja, karena kan tentunya di kaca laminate ini, kalau terekspos dengan air, dia akan konslet dan membahayakan hunian tersebut gitu, bisa jadi kebakaran atau bahkan bisa membahayakan nyawa. Jadi make sure kalian kontak orang yang tepat untuk mengaplikasikan jenis kaca switch glass ini gitu. Tentunya kami di Himalaya Body memiliki tim yang profesional dan bertanggung jawab untuk mengaplikasikan kaca tersebut di area kamar mandi. Nah, buat kalian yang penasaran banget terhadap jenis kaca ini, kita tidak bahas lebih detail di podcast kali ini karena mungkin akan memakan waktu cukup banyak ya. Jadi buat kalian yang sangat tertarik, kalian bisa cek di website kami atau di YouTube channel. Kita sudah ada upload satu video khusus membahas lebih detail mengenai kaca switch glass gitu. Maka dari itu kita akan lanjut ke jenis kaca yang keempat, yaitu kaca motif. Nah, kaca motif ini sangat menarik karena tadi kan kita sebutkan itu kaca bening, kaca buram, kaca switch glass itu bersifat tidak berpola ya, atau flat-flat aja gitu. Ataupun kalau mau dilengkung pun juga hanya satu radius, jadi nggak terlalu banyak motif yang bisa dieksplorasi dari kaca-kaca tersebut. Biasanya sih buat hunian-hunian yang bersifat elemen desainnya tuh minimalis, di mana nggak terlalu banyak motif atau terlalu banyak ukiran ya dari elemen desain tersebut. Nah, bagaimana jika desain dari interior kamar mandi tersebut mengharuskan atau menuntut kita untuk memberikan kaca yang bersifat ada motifnya? Nah, inilah yang menjadi jawaban terhadap permintaan arsitek ataupun interior designer tersebut. Di mana kaca motif atau di Himalaya kita sebut dengan kaca Dania pattern glass atau kaca Dania. Mungkin kalian pernah dengar kali ya, dulu sering disebut dengan kaca rain down, kaca rain, bahkan sekarang ini disebut dengan kaca moru. Kenapa sih namanya banyak banget? Sebenarnya itu adalah nama jenis motifnya gitu loh. Secara umum kita sebut kaca ini adalah kaca motif atau kaca berpola. Bahasa Inggrisnya pattern glass lah, lebih keren gitu kan ya. Jadi memang untuk aplikasi-aplikasi yang menuntut desain-desain dengan ukiran tersebut bisa kita akomodasi dengan kaca motif gitu. Nah, tentunya aja kaca motif ini masih bersifat gloss ya. Jadi jangan berpikir kaca motif ini bersifat doff atau matte, tapi gloss. Karena motif yang kita berikan di kaca ini itu dibuat ketika kaca tersebut masih di pabrik, masih panas, berbentuk lava. Itu sebelum kering kita cetak dengan cetakan khusus, dengan roller khusus sehingga menghasilkan motif yang konsisten. Nah, keunggulan memotif kaca dengan metode ini sebenarnya banyak banget ketimbang dengan memotif dengan sandblasting ya. Karena pertama, ini efek glossnya dapet, jadi motif nggak terkunci untuk finishing bersifat doff, sehingga motif gloss pun akan didapatkan dengan menggunakan kaca pattern glass atau kaca motif. Nah, selain itu, motifnya juga permanen. Jadi kalau misalnya kalian cek beberapa yang menawarkan motif-motif dari stiker sunblast dan lain sebagainya, itu kan bersifat semi permanen. Jadi bisa dicopot atau bahkan bisa rusak. Sedangkan motif dari kaca pattern glass ini sudah terembed di dalam bodi kacanya. Jadi ini bukan motif yang bisa dicopot atau dirusak sewaktu-waktu gitu. Dan juga jangan khawatir terhadap kekuatan dari kaca motif ini bisa diperkuat juga dengan proses tempering, sehingga ini juga bisa mengakomodasi partisi-partisi shower yang bersifat frameless.
Nah, jadi barusan aja saya sudah jelaskan 4 jenis kaca yang pada umumnya tuh bisa dipakai untuk aplikasi shower. Nah, emang cuma 4 kaca ini doang? Tentu aja enggak. Sebenarnya ada banyak banget jenis aplikasi-aplikasi kaca lain lagi yang bisa dipakai untuk aplikasi sebagai kaca shower. Cuman mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang paling umum dipakai untuk aplikasi shower ya gitu loh. Nah, tadi kita udah bahas soal jenis-jenis kacanya. Nah, bagaimana dengan aplikasi frameless dan non-frameless? Ini juga menjadi hal yang penting banget yang kita mesti bahas nih tentunya nih. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada ketebalan kaca dan jenis proses apa aja yang mesti dilakukan di kaca tersebut gitu. Biasanya sih untuk aplikasi-aplikasi yang frameless, karena dia sifatnya itu lebih banyak banget bidangnya, lebih luas, itu kita sarankan kaca ini diperkuat dengan proses tempering. Dan juga selain dengan bidang yang luas, biasanya kaca-kaca frameless ini akan dijepit dengan aksesoris shower seperti exhaust shower atau handle. Jadi karena kita berharap dengan ada proses tempering ini akan memperkuat bodi kaca sehingga kalau dibuka tutup secara sering tidak akan membuat kaca ini retak. Nah, untuk kaca-kaca yang non frameless itu eh, sebenarnya kalau misalnya ditemper itu akan mendapatkan benefit juga ya, dalam arti dari segi kekuatan atau safety-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk aplikasi-aplikasi yang non frameless itu kita cukup menyerahkan kekuatan, bukan menyerahkan ya, kita cukup mengandalkan kekuatan dari frame tersebut untuk menopang dari segi kekuatannya. Nah, maka dari itu sih sangat disarankan memilih supplier frame yang sudah expert atau sudah terbiasa banget mengerjakan pekerjaan-pekerjaan partisi shower gitu loh. Karena memang sih kalau kita lihat sehari-hari, mungkin dari pengalaman saya aja itu nggak terlalu banyak ya supplier frame yang khusus mengkhususkan dirinya untuk membuat partisi shower. Karena memang natur pekerjaan di Indonesia kebanyakan itu lebih suka yang frameless untuk saat ini. Nah, jadi hati-hati juga. Kenapa? Karena kita nggak mau frame itu bisa bocor ya. Karena dengan menggunakan frame, kita mesti memastikan supplier dari frame itu memiliki presisi yang cukup tinggi sekali. Sehingga ketika kita mandi, airnya tidak akan bocor ke tempat sebelahnya gitu loh. Meskipun karena dari segi kacanya sih nggak ada masalah. Karena kacanya itu kan sifatnya akan menempel ke frame seperti panel. Tapi nanti framenya ini yang akan menjadi titik poin penting untuk menahan bocor terhadap kamar mandi tersebut. Nah, balik lagi kalau kita berbicara soal ketebalan kaca, ini akan mempengaruhi banget gitu loh. Kalau semisalnya aplikasinya itu lebih frameless, kita biasa sarankan menggunakan kaca yang ketebalannya 10 sampai 12 mili. Dan itu balik lagi ya, tempering dan lain sebagainya kita abaikan dulu nih. Kita bahas hollow thickness-nya dulu, 10 sampai 12 mili. Kenapa? Karena kita butuh rigiditas yang tinggi di mana kaca ini akan standing alone gitu loh, nggak ada frame yang akan menopangnya. Sedangkan untuk aplikasi yang menggunakan frame, itu kita bisa izinkan kacanya lebih tipis. Mungkin bisa di sekitar 5 mili sampai 8 mili. Tapi mungkin lebih saya sarankan menggunakan yang 8 mili karena 5 mili juga agak tipis ya biasanya untuk partisi kamar mandi. Gitu. Nah, jadi kita sudah bahas mengenai 4 jenis kaca apa aja yang cocok banget dipakai untuk partisi kamar mandi atau partisi shower, dan juga kita sudah bahas sedikit mengenai metode aplikasinya baik frame maupun frameless. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai kaca, produknya juga boleh, kalian bisa hubungi kami di www.himalayabari.com. Buat kalian yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kita. Untuk kalian yang denger di Spotify, jangan lupa untuk follow kita di Spotify. Jadi untuk kedepannya kita harap kita bisa menjalin komunikasi yang seru dan unik banget karena ini ada platform baru. Jadi sampai jumpa ya di episode berikutnya. Terima kasih.